Fitness Mania, saya JP atau bisa dipanggil dengan nama Joe atau Joko Hampu. Kali saya akan mengajak Fitness Mania untuk membahas tentang hormon kortisol. Yuk kita bahas tentang hormon kortisol. Ya, hormon kortisol adalah hormon stres dan sekaligus membantu menurunkan lemak tubuh, yaitu memecah lemak tubuh. Oke, itu saja hormon ini. Apakah kita perlu hormon kortisol ini dan bisakah kita kendalikan itu? Yuk kita simak pembahasannya. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar adrenal di dalam otak kita, di kelenjar adrenal di atas ginjal, ya, dan mendapatkan berdasarkan mekanisme dari otak kita. Jadi bergantung dari sinyal dari otak sebenarnya. Kortisol ini mengikuti ritme diurnal. Jadi pada saat pagi itu tinggi dan rendah di malam hari. Dan uniknya, ini akan terbalik pada orang-orang yang bekerja malam, shift malam yang disebut dengan graveyard shift. Ya, jadi dia akan tinggi di malam hari dan rendah di siang hari. Oke. Fungsi utama kortisol ini mengendalikan level gula darah kita. Jadi pada saat tubuh membutuhkan gula darah, dia akan naik. Pada saat tubuh sedang tidak membutuhkan gula darah, dia akan membantu menormalkan. Meregulasi metabolisme, mengurangi peradangan, bantu formulasi rasa memori, jaga seimbang garam dan air, menunjang pertumbuhan janin. Jadi di level gula darah ini pada saat tidak ada insulin, dia akan membantu memfasilitasi gula darah di dalam darah kita pada saat insulin lagi rendah. Jadi gejala kortisol rendah itu mual, muntah, pusing, sakit perut, linglung, hipotensi, nafsu makan turun, dan sering makan asin. Ya. Tubuh akan produksi ekstra kortisol di saat kita stres, menghadapi mara bahaya, mau jatuh, pada saat kita berantem, berkelahi, latihan beban, dan olahraga berat. Khusus untuk latihan beban dan olahraga berat ini, kortisol akan bantu tekan rasa lapar dan memecah lemak untuk dipakai. Ya, dan ini bersifat sementara sebenarnya. Sebenarnya sisanya tetap kita akan ditekan rasa laparnya tapi lebih kepada supaya kita terjadinya fight and flight, ada adrenalin di dalam tubuh kita, lonjakan adrenalin kita. Kortisol berlebihan dengan durasi terlalu lama akan menyebabkan penumpukan lemak di perut dan wajah, kulit tipis mudah terluka, luka lebih lama sembuh, jerawat, hipertensi, perubahan mood, keropos tulang, sering haus, otot lemah, haid tidak teratur, terutama pada wanita, dan tidak ada haid sama sekali. Maka ini yang menyebabkan ada kemungkinan kortisol berlebihan di dalam tubuh kita. Nah, cara menekan kortisol sebenarnya sangat sederhana, yaitu pertama tidur malam harus lebih dari 7 jam. Karena pada saat siklus kelima ini, di dalam satu siklus tidur itu 90 menit, dan siklus kelima ini sebenarnya mendetoks kortisol atau menurunkan kortisol kita. Hindari latihan berdurasi lama, terutama latihan beban, ataupun latihan jogging, ataupun latihan yang lainnya, olahraga lainnya, misalnya badminton atau latihan basket. Teknik nafas dalam, pernapasan dalam, ini juga akan membantu, terutama pada saat kita lagi meditasi, pada saat kita lagi bernapas, kita sedang menikmati, ini akan membantu menurunkan kortisol kita. Jadi makanya kenapa orang pada saat merokok, sebenarnya sirkulasi kita saat bernapas inilah yang menyebabkan kortisol kita menurun, bukan dari asap rokok sebenarnya. Jemur matahari terik, terapi pijat, musik relaksasi, tai chi, yoga, dan meditasi. Oke. Selain itu dari makanan, ada namanya penekan kortisol, bisa dari makanan, itu dark coklat, ya, terutama lebih dari 70%. Lihat di kemasan dark coklat itu ada tertulis angka, ya, yang penting ada angka 70% atau lebih. Kemudian black tea, green tea, ya, pisang, pir, yogurt rendah gula, sering minum air, ya, vitamin C, dan
makan makanan yang mengandung magnesium tinggi. Dan penambah kortisol, ya bisa kita tebak bahwa semua makanan-makanan yang menyebabkan tubuh terjadi peradangan. Karena kortisol ini sebenarnya anti peradangan atau sebagai hormon yang membantu menurunkan peradangan. Jadi apabila ada makanan-makanan yang menyebabkan peradangan dalam tubuh, seperti makanan manis, minuman alkohol, jus kemasan, margarin, minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung, minyak sunflower, yogurt rendah lemak, ya, makanan intoleransi yang menyebabkan kita terjadi intoleransi, makanan yang menyebabkan kembung, dan kafein yang berlebihan. Ya. Jadi intinya adalah makanan manis bisa menambah kortisol di saat kadar lemak Anda sedang tinggi. Semoga ini bermanfaat, ya. Dan tentu saja bahwa kesehatan itu sebenarnya investasi adalah investasi yang terbaik pada diri kita sendiri. Ya. Tentu saja kita tahu bahwa ini semua berawal dari kesehatan tubuh kita. Ya. Jadi tentu kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Jadi saya JP, Jopo Hangfu, bersama Bidara Genet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Bidara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.